Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Oke, selanjutnya sebelum ke sesi pembelajaran, kalian bisa absen nama terlebih dahulu. Ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Di situ kira-kira gambar apa ya? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar. Ya, betul sekali. Gambar perpustakaan. Siapa di sini yang hobinya membaca buku? Siapa di sini yang hobinya membaca buku? Nah, tempat apa kira-kira yang ada banyak buku di dalamnya? Ya, betul sekali. Perpustakaan. Di perpustakaan itu banyak sekali buku. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kosakata bahasa Arab, mufradat bahasa Arab, dan juga tarkib atau susunan kata-kata dalam kalimat bahasa Arab. Pertama, kita akan belajar tentang kosakata bahasa Arab. Nanti Ibu bacakan, kalian ulangi setelahnya. Faham? Oke, langsung saja. Perhatikan gambar berikut ini. Pertama, ada maktabatun, perpustakaan. Maktabatun, perpustakaan. Ghurfatul qiraati, ruang baca. Ghurfatul qiraati, ruang baca. Aminul maktabati, penjaga perpustakaan. Aminul maktabati, penjaga perpustakaan. Raful kutubi, rak buku. Raful kutubi, rak buku. Nah, perhatikan berikut ini. Kitabun, kutubun, buku. Kitabun dan kutubun itu sama-sama buku. Yang membedakan, kalau kitabun satu buku, kalau kutubun itu jamak atau jumlahnya buku itu ada banyak. Lebih dari satu. Lalunya khizanatun, almari. Khizanatun, almari. Isti'aratul kutubi, peminjaman buku. Isti'aratul kutubi, peminjaman buku. I'adatul kutubi, pengembalian buku. I'adatul kutubi, pengembalian buku. Yaqra'u, membaca. Yaqra'u, membaca. Kutubun diniyah, buku agama. Kutubun diniyah, buku agama. Kutubut tarihi, buku sejarah. Kutubut tarihi, buku sejarah. Qamusun, kamus. Qamusun, kamus. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang kosakata dalam bahasa Arab.
Selanjutnya kita akan belajar tentang tarkib, yaitu susunan kata untuk membentuk kalimat dalam bahasa Arab. Pertama ada mubtada. Mubtada yaitu kata di awal kalimat bisa berupa nama benda atau orang dan dibacaan domah. Contohnya mubtada. Yang pertama al-kitabu, artinya buku itu. Lalu ada al-faslu, kelas itu. Pola yang kedua yaitu ada khobar. Khobar merupakan kata yang menjelaskan mubtada. Jadi, kalau ada mubtada, maka juga harus ada khobarnya. Nah, khobar di sini berfungsi untuk memberikan informasi di mana atau bagaimana. Contohnya khobar yaitu fil maktabati, di perpustakaan, atau amamal maktabati, di depan perpustakaan. Kalau digabung antara mubtada dan khobar, nanti akan menjadi sebuah kalimat. Contohnya, al-faslu amamal maktabati, kelas itu di depan perpustakaan. Jadi, mubtadanya al-faslu, sedangkan amamal maktabati itu menjadi khobar. Selanjutnya, mubtada itu tidak selalu berada di depan. Mubtada itu bisa berada di belakang. Dan khobar bisa juga di depan. Seperti contoh, fil maktabatil kitabun. Fil maktabati kitabun. Di perpustakaan ada buku. Itu untuk menekankan suatu penjelasan. Fil maktabati kitabun, di perpustakaan ada buku. Seperti itu. Kenapa dibalik? Yaitu tadi untuk menekankan tempat. Kalau mubtada itu yang dibicarakan, khobar itu menjadi penjelasnya. Kalau diawali amama, fi, itu biasanya khobarnya dulu. Oke, selanjutnya ibu punya bacaan atau al-qiraatun, bacaan. Kalian pause videonya, lalu kalian cari kalimat yang ada mubtada khobarnya atau khobar muqaddam wa mubtada muakhar, khobar di depan, mubtada di belakang. Oke. Selanjutnya ibu akan membahas. Sudah ketemu ya? Pertama, kita baca tentang hadhil maktabatun hiya fil madrasah. Di situ apakah ada polanya? Ada, yaitu hadhil maktabatun. Hadhil maktabatun di situ sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena dibicarakan apa? Ditanyakan perpustakaan. Hadhil maktabatun. Ini perpustakaan. Hiya fil madrasah. Dia di dalam madrasah. Nah, fil madrasati di sini sebagai khobarnya. Kenapa sebagai khobar? Karena menjelaskan di mana perpustakaannya itu tadi. Nah, dan juga film ada huruf jarnya, yaitu berupa fi. Seperti itu. Kalimat selanjutnya yaitu al-maktabatu kabiratun wa nadifatun. Al-maktabatun itu sebagai mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena menjadi pokok pembicaraan dan disebutkan dulu sebelum penjelasan. Penjelasannya yaitu kabiratun wa nadifatun. Perpustakaan itu kabirun, besar, wa nadifatun, dan bersih. Jadi kabiratun wa nadifatun itu sebagai khobar karena menjelaskan keadaan di perpustakaan. Kalimat selanjutnya, al-maktabatun janibal fusuli. Itu juga merupakan al-maktabatun juga itu merupakan mubtada. Janibal fusuli itu menunjukkan khobarnya karena memberikan keterangan. Janiba itu di samping, fusul kelas. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalimat fil maktabati kutubun wa raful kutubi wa khizanatun wa makatibun wa karasiyan wa ghurfatul qiraah. Itu susunannya menjadi khobar muqaddam. Kenapa khobar muqaddam? Karena fil maktabatin huruf jar berada di awal.
Berarti kan fil maktabati, di perpustakaan ada kutubun, buku, waraful kutubi, itu menjelaskan apa saja yang ada di perpustakaan. Jadi otomatis fil maktabatin itu sebagai khobar muqaddam karena khobarnya berada di awal kalimat. Lalu mubtada'nya yaitu kutubun, waraful kutubi, wa khizanatun, wa katibun, wa karosian, wa ghurfatul qiraah. Oke, selanjutnya fil maktabati aminul maktabati. Fil maktabatin itu juga merupakan khobar muqaddam karena tidak mungkin mubtada itu ada huruf jarnya. Jadi fil maktabati merupakan khobar muqaddam atau khobar yang berada di depan, khobar yang didahulukan. Lalu aminul maktabatin itu merupakan mubtada muakhar, seperti itu. Nah, tadi sudah belajar tentang kosakata perpustakaan dan juga tarkib atau susunan kata untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab. Siapa yang masih ingat apa saja kosakatanya? Ya, ada maktabatun, yaitu perpustakaan, aminul maktabati, penjaga perpustakaan, ada qiraatin, membaca. Nah, dan juga tadi Ibu sudah menjelaskan tentang khobar dan mubtada dan khobar. Mubtada yaitu pokok pembicaraan dalam kalimat. Nah, mubtada itu merupakan kata benda dan sering berada di awal kalimat. Sedangkan khobar merupakan penjelasan dari mubtada. Jadi kalau ada mubtada itu juga harus ada khobarnya. Nah, pola dasarnya itu adalah mubtada dulu, lalu khobar. Tapi juga bisa khobarnya itu berada di depan dan mubtadanya berada di akhir kalimat. Nah, setelah kalian belajar materi pada video pembelajaran kali ini, Ibu punya game. Nanti kalian buka grup WhatsApp, klik link, lalu kerjakan gamenya ya. Jangan lupa terakhir pengumpulannya nanti. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, absen di grup namanya siapa, nama lengkap. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Ibu tutup. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan seksama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.